Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Wa fil ayatil ukhra, wa idza qila lahumusjudu lirahman qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Shadaqallahul azim. Pertama, surat Al-Fatihah atau surat yang pertama ayat yang ketiga. Kemudian kita lanjutkan kepada surat yang ke-25 ayat yang ke-60. Terjemahannya, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah, maka kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang. Mereka menjawab, siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan yang kamu perintahkan kami bersujud kepadanya? Dan perintah sujud itu menambah mereka jauh dari iman. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum ibu sedang jemaah yang bisa mengikuti kajian kita ini, kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Pengasih, semua dikasih. Manusia dikasih, binatang dikasih juga, tumbuh-tumbuhan juga diberi kehidupan. Inilah Allah yang Maha Pengasih. Manusia yang taat dikasih juga, manusia yang kafir juga dikasih, manusia yang munafik juga dikasih, manusia yang fasik sekalipun juga dikasih oleh Allah. Itu karena pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disandangkan kepadanya, yakni Ar-Rahman. Sebagai contoh, semua makhluk diberi udara. Yang taat tidak taat, yang patuh tidak patuh, yang solat tidak solat, yang beriman tidak beriman, sama semuanya. Coba bayangkan kalau Allah pilih kasih, Allah hanya beri orang yang solat saja udara, berarti orang yang tidak solat mati dong. Kalau Allah pengasih, pilih kasih, yang diberi hanya orang yang beriman saja, ternyata tidak. Orang beriman ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang susah. Orang kafir juga ada yang kaya, ada yang susah, ada yang miskin juga. Ini sebenarnya Allah yang Maha Mengasihi. Semua dikasih. Semua dikasih udara, semua dikasih air, semua dikasih oksigen, semua dikasih tempat tinggal di bumi. Inilah Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua, Ar-Rahman, yakni penyayang. Di sinilah bedanya. Ar-Rahman dikasih semua makhluk, semua rezeki dikasih, semua peralatan dibantu, semua fasilitas diberikan. Tetapi kalau kita bicara tentang Ar-Rahim, maka ini adalah sayang. Nah, sayang Allah ini ya kan bisa diberikannya di dunia kepada orang-orang tertentu dan diberikan nanti di akhirat kepada orang-orang yang masuk surga, kepada orang yang taat saja. Maka itu kalau dia dapat harta, bagaimana menentukan apakah ini hanya diberi saja atau ada sayangnya di situ? Kalau dia punya harta, di situ ada berkahnya, ya, membawa dia semakin taat kepada Allah,
maka sesungguhnya dia diberi dengan Ar-Rahmannya, kemudian juga diberi dengan Ar-Rahimnya. Jadi kasih ada di situ, sayang ada di situ. Kalau seandainya dia punya jabatan, jabatannya itu membawa dekat dengan Allah, berarti jabatan itu dari Ar-Rahman, kemudian juga ada Ar-Rahim. Karena semakin dia punya jabatan, semakin dia patuh kepada Allah, semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia mentaati Allah, malahan jabatan itu membawa kepada keselamatan dan kemaslahatan umat-umat yang cinta kepada Allah. Bagaimana bisa membedakan rumah tangga dengan bangunan rumah yang mewah dengan yang gubuk saja? Ya bisa saja. Mungkin dalam segi Ar-Rahman semuanya dikasih, ada yang berlebihan, ada yang mewah, ada yang gubuk, tetapi Rahim bisa berada di tempat yang kaya, di rumah yang mewah, bisa juga Rahim itu berada di tempat di rumah yang gubuk itu. Ya kan? Di situ ada keberkahan. Ada orang yang kaya tapi bolak-balik ke rumah sakit, habis hartanya. Tapi ada orang yang miskin dengan umur yang sama, tapi dia sehat, bugar, sehat luar biasa, dia tidak membutuhkan harta untuk berobat karena dalam keadaan sehat. Disinilah kita bisa membedakan. Tapi yang jelas, Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum ibu, bahwa sesungguhnya nanti akan kelihatan rahimnya Allah itu adalah di akhirat. Di situ tidak ada lagi rahmannya. Rahman tidak ada lagi. Dia yang tidak taat, ya sudah masuk ke dalam neraka. Yang taat ini masuk kepada surga. Yang masuk surga itulah yang rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Yaitu Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedua-duanya. Kita mendapatkan kasihnya. Kita juga mendapatkan sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada Asma Husna yang berikutnya, yakni Al-Malik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.